Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn about adding unlike fraction. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan yang tidak sama. But before, I just wanna remind you about fraction. Okay, let me show you. Hello, my name is Tiger. I'm a good tiger. My favorite food is pizza. Do you like pizza? I know you really like pizza. Okay, I give you half my pizza. Okay, half for me and half for you. Nah, separuh untuk saya dan separuh pizza untuk kamu. Nah, half this pizza if we put in a fraction, jadi separuh pizza ini bila kita letakkan atau kita tulis dalam bentuk pecahan, becoming 1/2, menjadi 1/2. It's mean 1/2 of 2/2 exist. Artinya satu bagian dari dua bagian yang ada. Makanya ditulis 1/2. Artinya satu bagian dari dua bagian yang ada. Okay? And so is this part. Same. 1/2 of 2/2 exists. Nah, jadi satu bagian dari dua bagian yang ada. Makanya ditulis 1/2. Okay? Now, I wanna show you about fraction with bar model. Jadi, saya mau menunjukkan kepada kamu untuk saat ini tentang pecahan dengan menggunakan model bar atau model persegi panjang. Okay, look at this. Suppose if I had one rectangle, nah misalkan saya punya satu buah persegi panjang, then I split it into equal parts, lalu saya pisahkan atau saya bagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, maka akan ada dua bagian yang sama, this part and this part. Oke, jika saya arsir satu bagian ini, maka untuk bagian ini dapat kita tulis ke dalam bentuk fraction, yaitu 1/2 atau 1/2. Nah, artinya satu yang diarsir, satu kotak yang diarsir dari dua kotak yang ada. And then this part the same too. Okay? Hi, I'm Octopus. I'm a good octopus. I love children and I love math. Now, I'd like to continue about the fraction using bar model. Jadi, saya mau melanjutkan tentang pecahan dengan menggunakan bar model. Okay, look at this. If I have one rectangle, then I split it into 3 equal parts. Lalu saya bagi atau saya pisahkan menjadi 3 bagian yang sama. Then there will be the same 3 parts. Maka akan terdapat 3 bagian yang sama. Nah, jika saya arsir satu bagian, maka untuk bagian ini dapat ditulis 1/3 atau 1/3. Nah, oke. Nah, jika saya arsir dua bagian, maka untuk dua bagian ini dapat ditulis 2/3 atau 2/3. It's mean dua bagian yang diarsir dari 3 bagian yang sama. Nah, and then this part we can write 1/3. Nah, jadi untuk bagian ini bisa kita tulis 1/3 karena satu bagian ini yang tidak diarsir dari 3 bagian yang ada, maka ditulis 1/3. Oke? Nah, angka 1 ini disebut dengan numerator atau pembilang. Ya, this is what we call numerator or pembilang. Nah,
Untuk angka yang di bawah ini disebut dengan denominator. Atau disebut penyebut. Oke? Ingat ya, pembilang numerator, penyebut denominator. Oke? Hi, I'm owl. I'm a smiling owl. Now, I will teach you about equivalent fractions atau pecahan yang sejenis. Jadi saya mau mengajari kamu tentang pecahan yang sejenis. Oke? Are you ready? Yes. If I have one rectangle, then I split it into two equal parts. Lalu saya bagi menjadi dua bagian yang sama. Lalu saya arsir satu bagian yang ini. Maka bagian yang saya arsir ini, yang pelajaran sebelumnya yang itu ditulis 1/2, artinya satu bagian dari dua bagian yang ada. Nah, kemudian saya punya satu lagi one rectangle, tetapi saya bagi menjadi 4 bagian yang sama, 4 bagian yang sama. Nah, lalu saya arsir dua bagian ini. Nah, dua bagian ini berarti kalau ditulis dalam pecahan adalah 2/4, 2/4, artinya dua yang diarsir, dua bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada, 2/4. Nah, if I have one rectangle, lalu saya bagi menjadi 6 bagian yang sama. Look at this. Nah, lalu saya arsir 3 bagian ini, 1, 2, 3. Nah, maka untuk 3 bagian ini, kalau kita tulis dalam pecahan adalah 3/6 atau 3/6, artinya 3 lingkar, 3 yang diarsir, 3 bagian yang diarsir dari 6 bagian yang ada. Nah, if you can see bahwa satu bagian yang di atas, 2 bagian yang di tengah, dan 3 bagian yang di bawah itu kan panjangnya sama. Nah, panjang persegi panjangnya sama. Nah, what's the meaning of that? Nah, it's mean karena besarnya sama, maka bisa kita katakan 1/2, 2/4, and 3/6. This is what we call equivalent fraction. Nah, pecahan yang sejenis, artinya sejenis di situ nilai mereka sama. Jadi sama nilainya. Nah, kenapa sama karena panjang persegi panjangnya itu adalah sama. Ini yang diarsir. Now, I will show you if we use an application. Nah, jadi saya menunjukkan kepada kamu bagaimana sih mencari pecahan yang sejenis dengan menggunakan aplikasi. Oke, let's check this out. Look at this. Ini ada sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk mencari pecahan yang sejenis. Look at the question. Let's find the equivalent fraction using the diagram below. Nah, temukan pecahan yang sejenis itu dengan menggunakan diagram atau gambar yang berada di bawah. Look at this. 1/7. Kita mau mencari pecahan yang sejenis dari 1/7 itu sama dengan berapa per berapa sih? Nah, langkahnya itu kamu buat gambarnya tuh sama, gambar yang 1/7 di atas dengan gambar yang di bawah ini. Mereka harus sama. Kalau 1/7 panjangnya segini, berarti yang panjangnya yang di bawah ini harus kamu buat menjadi 1/7 seperti ini panjangnya. Oke, look at this. Lihat. Oh. Lagi. Kita samakan lagi. Samakan. This. Oke. Nah, sudah sama kan? Sama. Kita arsir. Nah, arsirnya sama panjang. Nah, kita lihat arsirnya ini adalah 2/14. Apakah mereka sama sejenis? Kita cek dulu. Oke. Berarti ini 2, this one, and here 14. Let me check. Hooray! Answer it's true. Jadi 1/7 itu ekuivalennya
jadi 2/14. Oke, new problem. Look at this. 3/7, 3/7. Sama seperti tadi nih. Ini kita geser sehingga garisnya ini sama ya posisinya. Kita geser terus. Ini. Ya, sama ya. Oke, ini kalau ini sama 3/7. Dan kita cari yang lain. Yang lain yang sama dia urutannya. Oh, like this one. Nah, look at this, sama kan? Sama. Oke, kita cek, let me check first. Oke, 6/14. 14. Let me check. Hore! Jadi 3/7 dan 6/14 itu equivalent is fraction. Okay, previously we already knew that 1/2, 2/4 and 3/6 this is what we call equivalent fraction. Ya. Nah, sekarang Owl want to show you menunjukkan cara cepat untuk mencari pecahan yang sejenis tanpa menggunakan bar model, without bar model. Oke. Nah, look at this. Nah, setengah dan 2/4. Setengah dan 2/4 itu pecahan sejenis. Kenapa? Look at the numerator. Kamu lihat dulu pembilangnya. Sini 1 berubah menjadi 2. Nah, kalau kita lihat itu kan berasal dari kalau satunya ini kita kalikan dengan 2. Makanya 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Nah, begitu juga dengan denominatornya atau penyebutnya. 2 berubah menjadi 4. Nah, berarti angka 2 ini kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 4. Nah, demikian halnya setengah dan 3/6. Kenapa disebut equivalent fraction? Look at numerator and denominator. Oke. Nah, numeratornya 1 coming 3. 1 menjadi 3. Kita kalikan dengan kata itu dikali 3. 2 comes 6. Berarti 7 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Artinya 3/6 itu adalah equivalent fraction with 1/2. Nah, you see this example, what conclusion can you make it? Nah, kesimpulan apa yang bisa kamu dapat? Bagaimana cara mencari cepat pecahan sejenis dari suatu bilangan? Oke. Yes, good job. Numerator and denominator multiplied by same number. Jadi pembilang dan penyebutnya itu kamu kalikan dengan bilangan yang sama. Makanya kalau sini kali 2, di atas juga kali 2. Kalau di sini kali 3, di atas juga kali 3. Kita juga sebaliknya. Oke. Okay, now we are going move to adding unlike fraction. Nah, jadi kita masuk ke topiknya, yaitu menjumlahkan pecahan yang tidak sama. Okay. Nah, but before that, I just want to remind you about adding like fraction, menjumlahkan pecahan yang sama, penyebutnya sama. Look at this example. 1/4 plus 2/4. Look at this. Look at the denominator atau penyebutnya. Same, yes, same. Sama 4. Nah, berapakah hasilnya? Tiger will use the bar model. Look at this. 1/4 4. Berarti satu yang diarsir dari 4 bagian, satu bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Oke. Tambahkan dengan plus, tambah dengan 2/4, artinya 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama. Kita mau tambahkan ini. Ayo kita tambahkan yang di atas dengan di bawah. Oke. Tiger tambahkan. Look at this. Ditambahkan. Maka
menjadi yes 3/4, 3/4, artinya 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Maka 1/4 tambah 2/4 itu equal 3/4. Oke, easy right? Okay, how about this example? 1/3 plus 2/9. Look at the denominator. Same or not? Not same. Nah, inilah dia penjumlahan atau adding unlike fraction atau penjumlahan pecahan yang tidak sama penyebutnya. Okay, look at this. 1/3 plus 2/9. Okay, we still use bar model. 1/3. Okay, look at this. Nah, 1/3 artinya satu yang diarsir, satu bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada, plus 2/9. Look at this. Nah, 2/9 berarti 2 bagian yang diarsir dari 9 bagian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, how to edit it? Same like before, tambahkan, satukan. Okay, can you see? Ya, just count. Yang diarsir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak bagian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini berarti 5/9. Nah, maka 1/3 plus 2/9 is equal 5/9. Nah, easy right? Now I will give you second example. Look at this. 2/5 plus 3/10 is equal. Nah, please using bar model. 2/5. Berarti 2 yang diarsir, 2 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5 plus 3/10. Nah, berarti 3 bagian yang diarsir dari 10 bagian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, yaudah kamu tambahkan. Just edit. Here we go. Look at this. Just count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang diarsir. Nah, dari berapa bagian yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti ini 7/10. Maka the result is 2/5 plus 3/10 equals 7/10. Is you right? Okay. Hi, I'm Lam. I want to show you how to adding like fraction and like fraction without bar model. Nah, jadi si Lam ini mau menunjukkan bagaimana cara menjumlahkan pecahan yang sama dan tidak sama dengan tanpa menggunakan bar model. Look at this. The first time adding like fraction, penjumlahan pecahan yang tidak sama atau yang sama, penyebutnya yang sama. Look at the example. 1/4 yang tadi ya, contoh tadi ya. Contoh tadi 1/4. 1/4 plus 2/4 equal 3/4. Tadi kan jawabannya 3/4 kan. Nah, kalau dia pecahannya sama, ya, dari mana saja kita tahu pecahannya sama atau tidak? Just see from denominator. Lihat saja penyebutnya. Kalau penyebutnya sama berarti like fraction, pecahan yang sama. Nah, kalau dia pecahan yang sama, just edit the numerator. Nah, cuman kamu tambahkan saja bilangnya. 1 plus 2 equal 3. Jadi 3/4. Nah, inilah cara cepatnya. Just edit. 1 plus 3, 1 plus 2 it means 3. Ya, oke. Now, the second adding unlike fraction. Tadi ada contohnya sudah kita buat. Sepertiga 1/3 plus 2/9 equal 5/9. Nah, look at the denominator. Nah, karena mereka tidak sama maka ini disebut unlike fraction ya. Jadi hanya kamu lihat penyebutnya saja, nah, denominatornya. Kalau dia sama berarti like fraction, kalau tidak sama
unlike fraction. Nah, kalau dia sama, just edit the numerator. Oke, tambahkan saja pembilangnya. Bagaimana dengan penyebut yang tidak sama? Nah, caranya to add fraction, first change them to fraction with the same denominator. Nah, jadi kamu ganti menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Kenapa? Karena sudah sama, penyebutnya gampang kita menjumlahkannya. Kalau dia belum sama, samakan dulu. Nah, please remember equivalent fraction, sepertiga. Sepertiga itu mau kita ubah penyebutnya menjadi 9. Nah, berarti 3 itu mau kita ubah jadi 9. Berarti times 3. Nah, kalau kamu kalikan di bawah dengan 3, maka untuk yang di atas harus kamu kalikan 3. Hasilnya 1 times 3 is equal 3. Maka sepertiga itu equivalent fractionnya adalah 3/9. Berarti sepertiga ini kita ganti dengan 3/9. Nah, 3/9 tambah 29. Nah, sudah sama nggak penyebutnya? Sudah. Berarti dia berubah menjadi like fraction. Nah, kalau berubah menjadi like fraction, just edit the numerator. This one. Tambahkan saja pembilangnya. 3 plus 2 equal 5. Answer is 5/9. Nah, jadi ini cara cepat tanpa menggunakan bar model. Oke? Understand? Oke. Here we go. Okay, Tiger. Oh, Tiger want to make conclusion. Okay, look at this. For adding like fraction, please remember just edit the numerator. Ya, jadi untuk menjumlahkan pecahan yang sama, tambahkan saja numerator atau pembilang. Nah, untuk adding unlike fraction, the first change them to fraction with the same denominator and then edit the numerator. Nah, jadi pertama kamu ganti dulu pecahannya menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan cara find equivalent fractionnya. Jika sama mereka, maka jumlahkan numeratornya. Oke, understand? You don't understand? Let me see. Just ask me in. Okay, thank you. Bye bye.